Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mohon doa untuk Muhammad Ma'rifatullah bin Sa'id dan juga Ishak anak guru Darmawi yang mereka berdua saat ini berada di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya. Ala hadhihi ala kulli man wabi salafu sari la hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dini kenam dengan nasta'in dan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ujar Nabi, ada 7 golongan, 7 kelompok yang mereka itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan Allah berikan tempat untuk bernaung di hari yang tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika semua manusia ketakutan, maka mereka akan merasa aman. Ketika semua manusia kepanasan, maka mereka akan merasa naung, karena di tempat itu tidak ada tempat untuk bernaung. Di situ dikatakan bahwa matahari itu biqadri syibir, hanya sekedar apa kita nyebutnya, sejengkal dari kepala kita matahari. Sampai banyak manusia itu yang tenggelam di dalam keringat mereka sendiri. Wa hadza yaumul faza'il akbar, ini adalah hari yang sangat mencekam, hari yang setiap orang itu takut di hari itu. Cuma ada 7 orang yang dijanjikan oleh Nabi, mereka pasti akan merasa aman ketika orang lain merasa takut. Mereka akan mendapatkan tempat bernaung ketika yang lain tidak mendapatkan tempat untuk bernaung. Siapa dia? Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pejabat yang adil, pemimpin yang adil di dalam kepemimpinannya, pemimpin yang amanah terhadap jabatan yang diterimanya. Maka pemimpin macam ini adalah pemimpin yang kelak akan diberikan oleh Allah tempat bernaung di saat tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Luar biasalah, di sini diletakkan pemimpin ini di peringkat pertama. Dari 7 orang, yang pertama kali dijanjikan oleh Nabi adalah pemimpin yang adil. Karena boleh kita katakan pemimpin atau pejabat itu peluangnya untuk masuk surga itu lebih besar dibanding orang lain. Peluang masuk surganya itu besar, tapi peluang masuk neraka pun besar. Boleh dikatakan sebelah batisnya di surga, sebelah batisnya di neraka. Nah, pemimpin bilanya adil, ini akan diberikan keamanan oleh Allah. Tapi awas, kalau pemimpin itu tidak adil, siapapun dia, meskipun sekelas lurah kah, sekelas camat kah, wali kota, gubernur atau presiden atau siapapun yang diberi satu jabatan,
lalunya khianat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Ujar Nabi, apabila seseorang diberikan oleh Allah amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan untuk memimpin masyarakat, ternyata ketika dia mati dalam keadaan menipu dan mengkhianati rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga untuk pemimpin itu. Kita kan usah berhisap-hisapan lagi. Allah haramkan surga bagi orang yang khianat terhadap rakyatnya, orang yang menipu dan menyengsarakan rakyatnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, "Man waliya ala amri ummati fashaqqa alaihi fashkukillahumma alaih." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Suatu hari Nabi pernah berdoa, menurut pian kira-kira doa Nabi kabul kada? Nabi pernah berkata, ujar Nabi, "Ya Allah, barang siapa di antara umatku ini yang diberikan amanah untuk memimpin masyarakat yang lain, barang siapa yang diberikan satu amanah berupa satu jabatan atau satu kekuasaan untuk memimpin sebuah masyarakat, dan ternyata dia menyusahkan umatku," pemimpin tadi memiliki satu jabatan kekuasaan tetapi umatku dipersulitnya, disusahkannya, maka ya Allah susahkan orang itu, jangan Nabi, persulit hidupnya. Dan pian jangan main-main, manakala pian menyulitkan umat Nabi Muhammad, itu pada dasarnya berarti pian mempersiapkan diri untuk diberi kesulitan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya bukan umat yang kesulitan, ketika ia menyulitkan umat, maka di saat itu Allah pun akan menyulitkan dunia dan akhirat, dan ia kada sadar dengan itu. Karena itu doa Nabi SAW, jangan sekali-sekali menyulitkan umat Nabi SAW. Orang hendak maulah KTP, permudah, jangan dipersulit. Orang hendak kawin, dipermudah, jangan dipersulit. Pokoknya apapun urusan umat jangan dipersulit. Jangan ada istilah kalau bisa dipersulit Bapak dipermudah ya, sampai terkenal istilah itu. Pokoknya permudah umat Nabi dalam segala urusan apapun. Itu berarti mafhum mukhalafahnya apa ya? Kalau Nabi berkata, "Ya Allah, siapapun yang menyulitkan umatku, sulitkan inya," berarti siapa yang mempermudah urusan umat ulun, mudahkan urusannya. Itu mafhum mukhalafah dari doa tadi. Mati ya, ya. Haram hukumnya adalah zalim kepada rakyat, itu hukumnya haram ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun, dimanapun, sepanjang masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Ujar Allah, "Wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku." Aku aja jar Allah kadang mendalimi hambaku, kenapa kamu mendalimi? "Wa ja'altuhu bainakum muharrama," maka aku mengharamkan kezaliman di antara kamu. "Fala tadzalamu," maka janganlah kalian saling mendalimi antara satu dengan yang lain. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Artinya bila gelap, inya kada akan bisa berjalan dengan selamat. Artinya orang zalim itu kada bakal selamat di hari kiamat. Baik, yang kedua. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Imamun adilun. Kalau kita diberi jabatan, ujar Sayyidina Ali lah, ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang meminta satu jabatan lalu inya dapatkan jabatan itu, biasanya inya akan terbebani dengan jabatan tadi.
Tetapi manakala seseorang dipaksa untuk menjabat dan akhirnya menjadi seorang pejabat tetapi bukan keinginannya, maka orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jar Sayyidina Ali. Kalau pian diberikan satu jabatan, berarti pian memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran terjadi di satu negeri, maka hendaklah dia merubah dengan powernya, dengan tangan, artinya kekuatannya, kekuasaannya. Nah, di sini diantaranya yang dimaksudnya adalah pejabat dan aparat. Makanya benar jika dikatakan oleh sebagian ulama, pulpennya pejabat itu lebih tajam daripada pedang mujahid fisabilillah. Karena pulpen ini bisa mengolah satu tempat maksiat berdiri, tapi bisa juga menutup tempat maksiat. Anu Haji Hendri, misalnya wali kota atau gubernur itu ada diisi wewenang lah untuk daerah itu. Yang menerbitkan perda itu siapa? Gubernur atau wali kota? Kalau gubernur bergub, kalau wali kota boleh hanya membuat kebijakan seorang, berarti ada kewenangan kan. Sekarang misalnya wali kota atau gubernur dimintai izin untuk membangun tempat maksiat, katakan diskotik, yang di situ orang mabuk, di situ orang berzina dan semacam. Nah, sekarang seandainya wali kota atau gubernur kada mengizinkan, kira-kira bisa dikenakan kasus lah. Atau itu memang hak prerogatif dari wali kota atau gubernur? Hah? Siapa di sini yang paham? Hah? Apakah ini bisa dituntutkah karena kada memberi izin, ataukah itu memang hak prerogatifnya? Bila yang beri izin diizinkan, bila kada. Hah? Hah? Prerogatif. Oke. Sekarang begini aja Hendri. Kalau memang itu diserahkan ke masyarakat, sekarang katakan Lok Bahu. Katakan misalnya di kelurahan Lok Bahu hendak didirikan diskotik. Otomatis kan yang bertindak pertama kan masyarakat. Masyarakat setuju kada kira-kira? Kada setuju. Nah, ini bisa kita tekan lurah. Lurah akhirnya mengatakan, ujar lurah, Pak Camat, maaf, ini masyarakat Lok Bahu kada ada yang setujunya diskotik dibangun. Kayak apa hendak memaksakan mandak di wadah orang, menurangnya kada ketuju. Jangankan diskotik, imam aja bilanya masyarakat kada ketuju jangan jadi imam. Tapi maksudnya kada ketuju itu bukan masalah dendam pribadi, artinya memang ada akhlaknya yang kada bagus, kada pantas untuk menjadi imam. Lalu yang jadi imam masyarakat kada suka, jangan jadi imam. Apalagi mandak diskotik di kampung itu, masyarakat kada setuju. Berarti lurah sekarang sampaikan ke camat. Sekarang camat bisa apa? Sedangkan mereka cuma wakilnya masyarakat. Sampaikan lagi ke wali kota. Wali kota masyarakat Lok Bahu kada setuju. Sekarang wali kota bisa apa? Sekarang jadi wali kota apa gubernur, masyarakat kada setuju. Ya sudah. Karena ketika masyarakat kada setuju, kemudian pejabat itu memiliki kemampuan untuk tidak membangun, memiliki kewenangan untuk tidak memberikan izin, tetapi masih memberi izin sampai mati pejabat itu, bangunan itu tetap berdiri, maksiat di situ tetap berjalan, dosanya mengalir terus ke pejabat itu. Jangan pian kira cuma ada yang namanya pahala jariah, dosa jariah pun ada. Hah? Mati pejabatnya, apakah mengalir dosanya? Mengalir dosanya. Oh, tapi kan ingat kada bermaksiat, aku kada umpat masuk ke dalam situ aja. Aku tanda tangan mereka, umain ulai aja. Kebelujuran ngaran Sidin Sulaiman. Nah, ulai terus na. Haji ulai. Tanda tangannya terusnya. Aku di sini seumur hidup kada pernah masuk situ. Aku jadi sini kada pernah minum dalam situ. Al-i'anatu 'alal ma'siyah ma'siyah. Menolong kemaksiatan itu hukumnya maksiat. Jembatan itu tergantung hukum tujuan. Kalau tujuannya haram, jembatannya haram. Kalau tujuannya ibadat, jembatannya pun hukumnya hukum ibadat. Jadi jangan menolong yang haram. Makanya pejabat siapapun dia, apabila ada orang meminta izin untuk membangun tempat maksiat, jangan diizinkan mumpung pian jadi pejabat. Tapi ngalih aja amun ka itu sarik masyarakat, amun ka itu kalau jadi pejabat. Pian takutan lawan hukum makhluk, tetapi kada takutan lawan Tuhan. Itu menyusahkan umat Nabi. Lokalisasi dibukanya, membuka lokalisasi, ibu-ibu jelas kada setuju dulu, kada setuju. Ngalih juga kena lakinya seminggu sekali ziarah ke sana. Ziarah ke sana kan ngalih.
Haram, sekali lagi haram. Jangan dipikir jabatan itu hanya sekedar mencari kayak apa supaya anu proyek, kayak apa supaya anu dan itu bukan. Kayak apa masalah itu bukan. Yang pertama dilakukan bagaimana jabatan ini menjadi jembatan pian untuk mendapatkan janji Nabi tadi nah. Yang Allah akan memberikan pian tempat bernaung, maka biasanya yang kada tahan panas di pejabat. Peletakan batu pertama jadi payungnya ajudan, bepayung lawan ajudan, berarti kada tahan panas, ba-AC dan segala macam. Nah jadi takutlah akan datang suatu hari yang di hari itu kada ada lagi ajudan, di hari itu kada ada lagi payung, di hari itu kada ada lagi orang yang setia lawan pian. Di saat itu kada ada yang wani memprotes, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Siapapun kada ada yang wani berpender saat itu, jauh sama sekali. Memang pengacara segala macam kada ada. Saat itu pian harus berlindung dengan amal pian sendiri. Nah salah satu yang akan menyebabkan pian diberikan perlindungan oleh Allah adalah menggunakan jabatan itu sebaik-baiknya, dan jangan sampai jabatan itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Oke, kada maksiat, jangan juga gunakan jabatan untuk menolong maksiat. Baik, selesai di situ. Nah sarik pulang pejabat. Nomor 2, ini kada kesiapan, ini siapa aja dari kup tertinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua yang Allah akan berikan mereka tempat bernaung nanti di hari kiamat adalah para pemuda yang mereka ini menghabiskan masa mudanya dan tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat pemuda macam ini dipuji oleh Nabi Muhammad dan dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan tempat yang aman kelak di hari kiamat. Ini hebat pemuda-pemuda ini luar biasa. Karena umur-umur 20, umur 25, umur 17, 18, itu sebenarnya umur nangka itu wadahnya di mana? Lapangan futsal, di big mall. Artinya umur begitu pikiran itu plesiran, berjalan, beramian. Tapi ternyata inya menghabiskan masa muda di majelis ilmu, inya menghabiskan masa muda di masjid, inya menghabiskan masa muda di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat zikir, di tempat-tempat sholawat. Hebat benar. Padahal orang-orang sebayanya ini asik beramaian di luar, inya kada. Maka pemuda-pemuda luar biasa macam ini kelak di hari kiamat akan mendapatkan tempat yang aman di saat orang-orang lain ketakutan, akan mendapatkan tempat yang sejuk di saat orang-orang kepanasan. Dan insya Allah pemuda-pemuda yang hadir di sini insya Allah di hari kiamat akan diberikan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang Tuhan jangan iri. Ini dikatakan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang hidupnya itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadat. Maaflah di sini digunakan syabun, pemuda lah, pemuda. Menang tuha bang jam. Amun pemuda itu hadir di majelis itu hebat. Bila pemuda tuh hadir di masjid hebat tuh. Tapi maaflah, nang tuha memang wadahnya harusnya di masjid. Yang tuha itu wadahnya memang harusnya di majelis. Kan kada cocok umur 60 70 main biliar. Lain wadahnya kan. Bekaroke. Ya 60 70 ya akhirnya emang ke masjid mempersiapkan diri, bahasa kita jauh, bukan berarti pang madahkan nang tuha tuh pasang mati kada. Tetapi memang umur itu mestinya waspada. Ada lagi pula yang Tuhan sudah juga melewati masa muda. Jadi pemuda itu hebat, pemuda-pemuda yang bisa menghabiskan masa mudanya untuk ibadah itu hebat. Apalagi pemuda-pemuda sekarang di tangannya HP. Amun orang tua tuh HP itu seminggu tahan kada beces. Artinya HP bahari. Tapi anak muda guru sehari itu kada bisa terpisah lawan power bank. Power bank itu nang kayak bini kedua. Wani bebulik bila ketinggalan power bank. Nah, oke, sekarang handphone di tangan. Sebagian ada yang merekam dakwah. Nah, gunakanlah handphone itu untuk menjadi jembatan tadi, untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan. Karena Nabi suruh, hendaklah kalian memberitahu siapa yang kada datang.
Yang mana hadir jar Nabi sampaikan kepada yang kada hadir. Nah, salah satu wasilahnya adalah dengan handphone tadi. Sebagaimana orang memenuhi handphone itu, internet itu dengan yang kada baik, maka penuhi juga dengan yang baik. Jadi dalam postingan-postingan pian isilah dengan dakwah. Amun keluhan kada usah diandak di HP. Status sedikit-sedikit masalah rumah tangga maulah status. Waduh jar, habis ditampar laki. Kayak itu aja gue diulah di status apa? Jet tahu orang sealaman habis tempeleng lakinya. Laki juga jangan juga ganas lawan bini. Bini mun salah-salah sedikit ya kira-kira di anu ya, dimaklumi ya, mun salah sedikit ha. Ini ganas mana lawan bini. Salah sedikit bini ditombak. Baik. Jadi ayolah para pemuda-pemuda gunakan handphone untuk menyebarkan dakwah. Mati pian, tapi dakwah itu tersebar dan orang memakai. Kitanya mati, tetap pahala itu mengalir ke kita. Itu ilmu yang bermanfaat yang orang dapat dengan sebab kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain satu kebaikan lalu orang mengerjakan, maka kita dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Oke, berapa sudah? 1, pejabat yang adil. 2, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu tertambat dengan masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid ibaratnya mencariinya tenyaman cari di masjid pada di rumahnya. Nah, hidupnya di masjid aja. Jadi irmanya ikatan remaja pokoknya kada pernah terpisah di masjid aja nya. Bahkan inya di luar masjid, sekarang di mananya di pasar pagi berjualan. Awaknya di pasar pagi berdagang, tetapi otaknya memikirkan masjid. Kayak apa caranya jar aku nih bila berjualan berdagang beruntung ganal. Untungnya ini digunakan untuk membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis, membantu agama. Awaknya seakan-akan ada dalam urusan dunia, tapi otaknya selalu memikirkan akhirat. Awaknya di pasar, tapi otak dan hatinya di masjid. Maka orang macam ini pun kelak akan diberikan oleh Allah tempat bernaung di saat tidak ada tempat bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sudah. Maki yang ke-7 ke masjid. Keberapa nih? 4. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kedua adalah yang keempat adalah 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. 2 orang sahabat yang saling mencintai dan bersaudara karena Allah. Berkawan akrab tapi karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan dunia, tapi karena Allah. Setiap persaudaraan, setiap pertemanan yang dibangun di muka bumi itu pasti akan terpisah dan menjadi permusuhan, terkecuali persahabatan yang dibangun karena Allah. Bila pian dapat kawan, bila pian dapat kawan yang suka mengajak pian berbuat baik, kawan yang mengajak pian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ditinggalkan kawan itu. Dijaga kawan macam itu, karena itu kawan yang akan membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berapa sudah? 4. Dulu almarhum guru Bangil, guru Seman, lawan abah guru itu berataan berjanji bahwa mereka akan terus bersaudara dunia dan akhirat.
Almarhum Abah Guru, Guru Bangil dan Guru Semban. Ini sekitar seminggu lagi ada haul Guru Semban. Haul Guru Bangil. Minggu ini tanggal berapa? Minggu ini kalah. Minggu ini haul Guru Bangil di Bangil. Minggu depannya tanggal 4 kalau tidak khilaf itu haul di Balikpapan. Wadah Buya Syarwani Zuhri. Jadi 2 minggu berturut-turut tuh. Di Balikpapan haul tanggal 4, di Bangil haul tanggal 28. Yang kelima yang orang-orang yang kelak akan diberikan kenaungan oleh rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan hebat. Jadi bebinian itu bungas, cantik, apalagi cantik, keturunan orang baik-baik, bungas, langkar, pokoknya bebinian tuh cantik benar, keturunan orang hebat, sugih, diisi jabatan pulang. Lalu tiba-tiba mengajak pian untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kada ada siapa-siapa, berduaan aja lagi. Maka orang bungas luar biasa. Akhirnya lelaki itu mengatakan, ini akhafullah, maaf janya aku kada kawa melakukan ini karena aku takut kepada Allah. Amun ada orang itu berduaan dalam kamar gue, berduaan. Babinian ini luar biasa, orang yang memiliki jabatan bungas, orang pokoknya yang diidolakan oleh setiap orang, tiba-tiba itu orang bawai. Dulu pernah Abah Nabi Muhammadnya Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, itu penduduk Mekah bebinian itu luar biasa mengejar-ngejar Abdullah sampai mengatakan, Abdullah kalau ikam mau kawini kami kan nyamannya didengar, kawini kami ya padahal kawini kami. Ujar Abdullah, maaf, aku akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Lalu jar bebinian tadi, sudah kalau memang ikam hendak kawin lawan Aminah, kami kada ganggu, kawin aja. Sekarang kini sudah kita guring sama-sama aja, biar kada kawin kada apa. Ayo guring sama-sama kami, kada usah kawin. Ujar Abdullah, maaf, aku ini jar Abdullah, ikam bawai kawin aja kada mau, apalagi kada kawin. Ayo, inya tetawari Abdullah bang, jakanya mau tetawari Iril, tetawari Abdullah, kada payu. Singkat cerita, begitu Abdullah dan Aminah menikah, terjadilah hubungan di antara mereka limujarradin intiqalin nur, semata-mata untuk memindahkan nur Nabi. Lalu kemudian selesai dari hubungan itu, keluar Abdullah melihat lagi berkumpul bersama masyarakat. Ternyata bebinian yang tadi mengejar-ngejar Abdullah sekarang kada tahu. Bila berjalan bebinian tuh kayak acuh tak acuh, kayak masa bodoh aja beliau lewat, kayak kada peduli. Ujar Abdullah, anehnya bubuhannya nih, tadi setiap aku lewat dikejar-kejar, sekarang aku lewatnya kada tahu-tahu. Kenapa jar Abdullah? Kenapa jadi kayak itu? Lalu mereka mengatakan, wahai Abdullah, tadi sebelum ikam masuk kepada Aminah, ra'aitun nura yatala'la fi jabhatik, kami melihat ada pancaran cahaya yang memancar kuat dari dahi kami. Cahaya itu memancar kuat dan kami tahu bahwa itu adalah cahaya kenabian. Maka kami menginginkan cahaya itu berpindah ke dalam rahim kami. Tapi ternyata saat ini cahaya itu sudah berpindah ke dalam rahim Aminah, dan saat ini kami kadang membutuhkan engkau lagi, wahai Abdullah. Jadi orang tua Nabi ini adalah orang yang tidak pernah berzina seumur hidupnya, orang yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya, orang yang tidak pernah khianat seumur hidupnya, orang yang berakhlak baik kedua-duanya. Itu ukuitan Nabi. Nggak ada yang berani berbicara aneh-aneh. Abah mama Nabi itu kada pernah berbuat kada baik sepanjang hidupnya.
Yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Aminah. Aminah tuh orang yang mendapatkan keamanan kelak di hari kiamat. Orang yang amanah ya juga. Orang yang mendapatkan keamanan. Ujar Habib Umar, kalau Aminah itu kada aman, siapa lagi yang hendak aman di hari kiamat? Amun Aminah nang nyata-nyata parutnya membawa Nabi SAW kada aman, siapa lagi nak aman? Kalau dia pandai riwayat, oke, kita bicara masalah riwayat, kita akan bicara ilmiah masalah riwayat. Cuma jangan membicarakan masalah ini karena ditakutkan akan menyakiti hati Nabi SAW. Ini mama Nabi, anda apa bicara jauh-jauh masalah keluarga Nabi? Ya, kita lewati masalah itu karena kita takut masuk ke ranah yang akan menyakiti Nabi SAW. Jadi itu orang Tuhan Nabi, dan yang kita tahu orang Tuhan Nabi adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, mengerti larangan Allah, kada melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang carikan satu saja dalil yang membicarakan tentang dosa abah mama Nabi. Apakah mereka pernah mencuri? Apakah mereka pernah berzina? Apakah mereka pernah menipu dan lain sebagainya? Pian kada akan temukan satu riwayat yang membicarakan tentang cela kedua orang tua Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini kita lewati aja lah. Yang masalah lelaki yang digoda bebini lalunya menolak. Masalahnya nih yang goda kada ada juga, jadi lewati aja masalahnya ini. Terus awal-awal masalah ini menolak kawa aja, cuma yang goda kada ada. Kemudian yang keberapa? Keenam. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah lelaki pemuda yang tumbuh dalam taat ibadat kepada Allah, tiga adalah seorang lelaki yang hatinya tertambat di masjid, terkait dengan masjid, bujur-bujur menghidupkan masjid di pikirannya. Yang keempat adalah dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang tiba-tiba diajak oleh seorang perempuan yang baik, yang cantik dan segala macam, memiliki kelebihan macam-macam, tetapi kemudian ia menolak karena takut kepada Allah. Yang keberapa? Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini bersedekah berdiaman aja. Sampai-sampai tangan kirinya aja kada tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Saking inya berbuat baik itu berdiam-diam aja. Nah, orang yang suka berbuat baik dan diam-diam dalam perbuatannya, artinya tidak suka menampakkan dirinya, maka mereka ini kelak akan diberikan oleh Allah tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang naung, yang sejuk, manakala makhluk-makhluk yang lain kepanasan di hari kiamat. Dalam riwayat lain dikatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah. Bila kita habis berbuat dosa, maka padamkan murka Tuhan dengan cara bersedekah secara diam-diam. Tapi bukan berarti orang yang bersedekah secara terang-terangan itu sombong, kada juga. Kalau guru sirat sekarang menyumbang untuk orang-orang yang kena musibah kebakaran kah, atau kebanjiran kah, atau gempa, lalu guru sirat pengumuman, ayo bubuhan majelis, bubuhan ikam nyumbang berapa? Aku jar guru sirat nyumbang 500. Aku jar guru sirat nyumbang 1 juta. Itu bukan sidin sombong, tetapi memotivasi yang lain. Apabila sidin memotivasi yang lain, lalu yang lain akhirnya ikut-ikutan, maka berapa banyak orang yang bersedekah, sebanyak itu juga pahala yang didapatkan guru sirat. Asal jangan sombong, karena masalah sombong itu urusan hati. Jangan juga kita tuh lihat jar sidin jar pengumuman pembualan mana jar. Pembualan itu urusan hati. Pian ada membelah hatinya kah? Atau pian dapat wahyu kah? Jadi Jibril itu sombong. Amun pian kalau urusan hati, jangan sekali-sekali menilai orang macam itu. Nahnu nahkumu bidh-dhawahir wallahu yatawalla 'ala sarair. Kita ini cukup menghukumkan nang zahir-zahir aja, masalah urusan hati urusan Tuhan. Harus memikirkan urusan hati orang pian. Baik. Termasuk orang Islam bila ia sudah mengucapkan la ilaha
illallah itu jangan terlalu banyak mengurusi urusannya. Jangan mengatakan inya kafir, jangan mengatakan inya munafik, jangan mengganggu kehormatannya, jangan merampas hartanya, jangan menumpahkan darahnya. Dalam sebuah hadis, ketika para ulama berkumpul di hadapan Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha suatu hari didatangi oleh sekumpulan ulama. Lalu mereka berkata, ya benar Rasulullah, ai cucu Nabi, hadisan qabil tahu min abaika, berikan kami hadis, sampaikan kepada kami satu hadis yang kamu dengar dari abahmu, dari abahmu sampai datumu, karena kami perlu nasihat. Itu para ulama berkumpul di hadapan Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha ini adalah gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu gurunya siapa? Sari As-Saqati. Sari As-Saqati itu gurunya Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, Al-Imamut Taifah. Jadi ujar Ali Ar-Ridha, haddatsani abi, aku mendapatkan hadis ini dari bapakku. An abi, haddatsani abi Musa Al-Qazim, Musa Al-Qazim, haddatsahu abu Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq, haddatsahu abu Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir, haddatsahu abu, aku dapat dari abahku Musa Al-Qazim, Musa Al-Qazim dapat dari abahnya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq dapat dari abahnya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir dapat dari abahnya Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir dapat dari Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin dapat dari Sayyidina Husain, Husain dapat dari Sayyidina Ali, Ali dapat dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Silsilah ini namanya silsilatul dhahabiyah. Ujar Imam Ahmad, seandainya orang gila mendengarkan isnad ini, fa'afaqa min jununih, maka dia akan sembuh dari gilanya. Ini namanya silsilah dhahabiyah. Dari Ali Ar-Ridha dapat dari abahnya Musa Al-Qadim, dapat dari abahnya Ja'far Shadiq, dapat dari abahnya Muhammad Al-Baqir, dapat dari abahnya Ali Zainal Abidin, dapat dari abahnya Sayyidina Husain, dapat dari abahnya Sayyidina Ali, dapat dari Rasulullah, dapat dari Jibril, dapat dari Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni. Ujar Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu ujar Allah adalah bentengku. Wa man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti inya masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi, maka inya aman dari azabku. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti inya telah mengamankan dirinya dalam benteng Tuhan. Maka jangan sekali-sekali melampaui benteng itu. Ini ada benteng Majapahit, katakan. Bila pian hendak masuk ke benteng itu, pian pasti akan berhadapan dengan pasukan yang banyak. Bapak pian menerobos benteng orang. Likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki batas. Ini benteng yang Allah siapkan untuk melindungi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika inya ucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dirampas, dan haram kehormatannya dirusak. Jangan menggibah ahli la ilaha illallah. Jangan memfitnah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan mengadu domba orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka berartinya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sudah? 6. Apa tadi yang ke-6? Itu orang yang bersedekah secara diam-diam. Kalaupun inya terang-terangan, jangan dianggap sombong. Boleh jadi inya memotivasi orang lain, memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seseorang, yang terakhir adalah seseorang yang ingat Allah
menyebut nama Allah di keheningan malam. Di tengah malam orang guringnya bangun menyebut nama Allah, mengenal dan kemudian menangis. Karena takut kepada Allah. Lalunya menangis, air matanya mengalir. Maka orang yang menangis di tengah malam ini kelak akan diberikan tempat bernaung di saat tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang disiapkan oleh Allah. Jadi bila pian hendak aman di hari kiamat, banyak-banyaklah menangis di tengah malam, merenungi kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di awak kita. Bagus bertafakkur tuh bagus. Tafakkur tuh ibadat yang orang kada tahu. Karena pian diam, yang main tuh hati, memikirkan kebesaran Tuhan yang ada di awak pian. Ini jantung tuh apa fungsinya aja Hendri? Memompa darah kan? Memompa darah. Jantung tuh kecil dan inya bekerja luar biasa. Berapa degup sehari? Sebagian pakar mengatakan sekitar 70 kali dalam 1 menit. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya sekitar itulah 70 kali ditekan dalam 1 menit. Nah, ketika inya memompa darah itu kemudian inya mengedarkan ke seluruh tubuh, jantung, paru, kemudian terus, dan darah itu akan kembali lagi ke jantung. Darah yang tadinya dihempaskan, darah yang tadinya dikeluarkan itu akan kembali ke jantung lagi kan. Setelah inya berjalan melewati seluruh tubuh sampai kena ke otak kemana-mana, lalu akhirnya dikembali lagi ke jantung. Nah, tahukah pian? Ujar pakar, lain jul pakar, ujar para pakar, ujar orang ahli, ujar para ahli yang meneliti itu, jarak yang diperlukan dari satu denyutan jantung kepada denyutan berikutnya. Paham lah? Maksudnya darah itu dari jantung dilepaskan, lalu darah itu kembali lagi ke jantung. Tahu gak pian? Ternyata jarak yang harus ditempuh oleh darah dari jantung kembali ke jantung itu sekitar 96.000 kilometer jaraknya. Melewati segala urat-urat kecil yang ada di tubuh. Seandainya urat itu kita bentangkan, maka jaraknya sekitar 96.000 kilo. Ke Banjar berapa kilo? Hah? Berapa bro? 900-an. Kada sampai 1000 kan? Berapa jam bermobil? 10 jaman lebih kurang lah. 12 jam. 12 jam itu 1000 kilo. 1000 kilo. Kalau 10.000 kilo berapa? 120 jam. Kalau 1000 kilo itu 12 jam, berarti 10.000 kilo 120 jam. Kalau 100.000 kilo bang, 1.200 jam. 1.200 jam itu berarti 6.000 hari kah? 1.200 jam berarti 6.000 hari kan? Satu hari kan 24 jam. 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa bulan? Yang biasa ngitung duit banyak nih. 6.000. 1 bulan 30, 2 bulan 60. 2 bulan 60. 20 bulan 600. Satu kah? Ya Allah, aja Andre. Iya kan? 20 bulan 600. 200 bulan 6.000, sekitar 200 bulan kah? 200 bulan itu berapa tahun? Hah? 200 bulan berapa tahun? Adil. 200 bagi 12. Hah? Sekitar 16 tahun. Sudahlah walhasil pusing gitu aja dah habis saya ngalih banar. Bawa kalkulator ya pusing juga ya Pak. Jadi maksudnya kita jarak yang 96.000 kilo jarak dari jantung itu kan para ahli yang menghitung darah yang dihempaskan oleh jantung itu akan kembali lagi ke jantung setelah menempuh jarak sekitar 96.000 kilo. Nah itu semua ditempuh oleh darah hanya sekitar dalam waktu 23 detik. Dalam waktu 23 detik darah itu akan kembali lagi ke jantung untuk dihempaskan lagi terus ya bergantian. Itulah kuasa Allah Ta'ala yang ada dalam tubuh manusia. Manakala darah yang berjalan begitu cepatnya
dalam 23 detik dengan kecepatan yang luar biasa, makanya bercurat mencurat. Ketika awak pian terluka, maka akan ada sel-sel peletelet ke bahari itu. Ada ingat ngaranya apa bahari itu kita belajar IPA bahari. Apa yang lain pelet, belet-let aja Pak, bos walet. Pokoknya itu akan keluar dari tubuh kita dan akan membuat menutup mata luka sehingga luka itu kada tahambur. Itu kuasa Tuhan ya. Nah, jadi memikirkan kekuasaan Allah yang ada di awak kita aja, kita ini luar biasa. Apalagi memikirkan yang di luar. Nih, memikirkan kekuasaan Tuhan yang ada di awak seorang ini luar biasa. Otak manusia ini kayak apa? Otak manusia itu bisa menyimpan informasi lebih daripada komputer sebenarnya. Itu otak manusia ini hebat dalam menyimpan satu informasi itu. Nah, itulah kuasa Allah Ta'ala. Makanya ujar Imam Abu Yazid Al-Bastami, ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj keluar tubuh, maka kita pun Isra Mi'raj ke dalam tubuh. Karena Nabi diperlihatkan kekuasaan Allah, maka ketika kita melihat kekuasaan Allah ke dalam, kita pun Mi'raj ya. Kita Isra aja, tapi melihat kebesaran Allah yang ada di awak kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Jam berapa? Setengah 11. Sejam nggak sudah kita pengajian? Sejam. Cukup gini lah kena itu pulangan. Kalau lawas kena ngenyuk kepala. Allah a'lam bishawab. Sebenarnya ada pertanyaan terkait masalah sholat musafir nih lah. Tapi kita kayak apa lah menjawabnya itu terlalu atau kayaknya aja insyaallah minggu akan datang kita akan runutkan. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukumnya inya begawi di luar kota, katakan inya bekerja tulak ke tambang, mengontrol tambang gitu nah, atau inya disuruh ke lapangan tapi bukan di daerahnya. Katakan sekarang kantornya Haji Hendri di Samarinda, tapi Haji Hendri katakan misalkan dikirim ke Sangkulirang sana, apakah Haji Hendri dikirim sampai ke Tanjung sana untuk memeriksa lapangan dan berada di sana sekitar 12, 13, 14 sampai 15 hari. Pertanyaannya, apakah selama itu Haji Hendri masih boleh untuk mengqashar salat? Itu pertanyaannya. Jadi ini agak sulit untuk kita, karena ulun kada terlalu suka ketika pembahasan tentang blong kayak ini. Jadi kita akan bahas, kita runut apa pendapat ulama terkait hukum qashar yang pertama. Sekarang siapa saja yang diperbolehkan untuk mengqashar? Apa syarat-syarat orang itu boleh mengqashar? Dan bagaimana perbedaan pendapat ulama berapa hari yang kita boleh mengqashar? Itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm. Terjadi beberapa perbedaan pendapat masalah qasharnya. Hukum qashar itu dari awal sudah berbeda pendapat ulama. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i kada wajib bila hana mengqashar bila kada. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengqashar itu wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah mengqashar itu wajib apabila orang sudah melewati 3 marhalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan jarak qashar itu 2 marhalatin. Kalau dalam mazhab Hanafi 3 marhalah. Apabila orang sudah menempuh perjalanan di atas 3 marhalah, wajib ini mengqashar, wajib. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kedada jamak. Kalau kita Syafi'i boleh lah jamak duhur asar atau maghrib isya boleh lah. Boleh. Mazhab Hanafi kada. Mazhab Hanafi itu tidak ada jamak sepanjang umur kecuali 1 kali dalam 1 tahun. 1 jamak takdim ketika berada di Arafah, zuhur dan asar menggawi zuhur di Arafah. Yang kedua jamak takhir, maghrib dikerjakan di waktu isya ketika sampai di Muzdalifah. Itu aja seumur hidupnya. Cuma 1 kali dalam 1 tahun mereka akan menjamak. Zuhur jamak takdim di Arafah dan maghrib isya jamak takhir di Muzdalifah. Itu mazhab Hanafi. Kalau qashar mereka wajib, kalau kita kada wajib. Nah, ini akan kita bahas perbedaan mereka dan apa dalil mereka, termasuk kemudian jarak tempuhnya berapa. Kalau kita mengatakan sekian kilo dalil kita apa, yang lain mengatakan sekian kilo dalil mereka apa. Kemudian kalau pian perjalanan hanya ke Tenggarong bolehkah mengqashar? Termasuk nanti ada pertanyaan, jika kita memiliki satu kesibukan, berarti minggu depan ingatkan aja Haji Hendri. Minggu depan kita akan membahas sholat musafir ini. Sehingga timbul juga pertanyaan, apa hukumnya jika aku sakit tetapi tidak musafir, tetapi kesulitan untuk melaksanakan sholat pada waktunya, bolehkah orang sakit menjamak? Atau katakan dokter yang sangat sibuk, kada musafir,
Dokter ini ahli bedah, nang di bedah kada ketangkisan banyak benar. Ndak tiap jam ada orang beranak, sesar semua nih. Misalnya gitu. Nah, ini perlu kita kayaknya kada mungkin membiarkan pasiennya terbengkalai. Inya kada musafir, hujan kada, garing kadanya, cuma nya disibukkan dengan pekerjaannya tadi. Pertanyaannya, bolehkah dokter itu menjamak salat? Atau polisi, itu juga polisi yang sedang mengejar target, atau kada mengejar, mengintai, sedang bujur-bujur menjaga gerak-gerik orang yang dicurigai katakan teroris dan segala. Kada boleh kelepasan nih, harusnya terus mengawasi, melekat. Dia di dalam kota juga boleh kayaknya menjamak. Itu pembahasan kita di minggu yang akan datang. Kalau ulun bahas sekarang sebenarnya belum terlalu landung lah. Biasanya kita jam 11 selesai, tetapi yang dibahas sudah terlalu banyak. Ulun takut pian jenuh. Karena otak ini malam itu, jar Habib Ahmad bin Hasan, malam itu panas, pikih pun panas. Pikih dipelajari di waktu malam nih, nang kepala bisa berasap nih. Nah, fikih itu lumayan panas, jar Ahmad bin Hasan dalam tadzkirun, dan semalam itu panas ketemu panas, ya sudah. Mudah-mudahan insya Allah minggu akan datang. Jadi biar aja kita sedikit baca hadis minggu akan datang. Mungkin kita akan baca lagi Syama'il Muhammadiyah minggu akan datang sedikit, satu hadis. Nah selebihnya kita akan membahas masalah sholat musafir, karena perlu juga. Karena supir ya, pacar, udah supir aja. Atau diisi bini 2. Sekung Balikpapan, sekung Samarinda, nah kayak begini. Atau 4, ini diisi bini 4 di segala penjuru angin. Ada bini semua, di mana-mana ada bininya. Itu karunia Allah yang kada kawa diiri-iri itu emang fadlullah ya yasha, kada kawa di apa-apa ya. Kada usah dibahas-bahas. Kita tuh kawa lah, jarang kawa tuh mungkin kawa aja bang, cuma kada wani. Jar guru Udin Jawa, wani itu wani, cuma bini lebih wani. Seorang behimat sudah bermunajat, sekalinya bini lebih harat lagi bermunajat. Tapi jangan putus asa lah. Jangan putus asa, karena putus asa tuh kada bagus juga. Jadi takut cuma disertai harap. Ajar orang tuh maqamul khauf war roja, ya udah berjalan seimbang. Wallahu alam bisawab. Pikirakan aja kayak apa caranya menangis tengah malam. Pikirakan kayak apa aib dan dosa mun orang-orang nangka itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kada dia apa-apai. Maksudnya kita nih nah, kita nang keadaan nah, pikirakan dulu diri kita kayak apa caranya selamat. Karena bila pian kira kawin tuh kawin aja kah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika kita kawin, wajib kita menjaga bini kita tuh supaya jangan sampai diadab oleh Allah, menjaga anak kita supaya jangan sampai diadab. Bukannya kita kawin kemudian kawin aja, wajib anak bini itu dilajari, dinafkahi. Bukan cuma nafkah zahir aja, dilajari ilmu agamanya, diajari ilmu agama, wajib pokoknya. Kalau kada bisa atau kada bisa berbuat adil, jangan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa malakat. Apabila kada mampu untuk berbuat adil, kalau sudah pikiran aneh-aneh. Sekarang jangan pernah berpikir bahwa Allah kada melihat gawean kita. Allah melihat. Sekarang ujar ulama, berpikirlah bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang takutan lawan Tuhan. Berpikir kayak apa caranya supaya kita mau bangun dan menangis di tengah malam. Setiap kita ini berbuat dosa, cuma sebelum berbuat dosa itu coba bang berpikir Nabi Muhammad itu melihat gawean pian. Allah Ta'ala itu muttali'un, mengetahui, meliputi atas apa semua yang pian lakukan. Terkadang ada para habaib, ada guru yang tahu perbuatan muridnya ada. Tetapi tidak semua di antara mereka membuka kasyaf mereka. Banyak orang-orang yang kasyaf dicoba oleh muridnya, kada pernah membuka kekasyafannya. Banyak nang kayak itu para habaib tuh. Mereka mukasyif, orang nang kasyaf, tetapi ketika akan diuji mereka kada membuka. Ingat ujar Habib Muhammad. Kami ujar Sidin bukan tidak tahu perbuatan kalian.
Tetapi Jarsidin, kami ingin mendidik kalian supaya jangan takutan lawan guru, jangan takutan lawan Habib, tapi takutanlah kepada Tuhan yang pengetahuannya kada pernah terdinding oleh apapun. Banyak para ulama, para habaib yang tahu kelakuan muridnya, tahu. Bukan mereka kada menegur, tetapi meolah supaya si murid tadi sadar bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perbuatan kita. Nangka itu didikan ulama-ulama Hadramaut gitu. Kalau mereka hendak langsung membuka di hadapan orang banyak, kalau Allah memberikan mereka tahu, apa sulitnya bagi Allah Ta'ala? Kalau Allah memberitahukan mereka, mereka tahu dengan keinginan dan kehendak Allah. Kalau mereka hendak buka, mereka bisa buka. Tetapi mereka mendidik itu kasih sayang mereka lawan kita. Artinya mereka bisa menahan dirinya untuk kada membuka aib kita. Maka kita yang berpikir, sebelum Allah membuka aib kita, maka banyak-banyak bertobat lawan Allah Ta'ala. Yang lebih berat itu ketika aib itu terbuka di akhirat. Kada ada yang kawa disembunyikan aib itu. Amun paling banter menyembunyikan aib itu sampai di dunia aja. Di dunia bisa tersembunyi dengan rapat, tapi di akhirat kada kawa. Di akhirat itu nang tahu minal awwalin wal akhirin. Orang-orang dari zaman Adam sampai kiamat semua akan melihat apa yang pian sembunyikan. Kada kau bersembunyi di saat itu. Allah akan perlihatkan. Nah, salah satu jalan supaya aib pian ditutup oleh Allah sewaktu di dunia adalah banyak-banyak menutupi aib kawan, aib orang Islam. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam sewaktu di dunia, maka Allah pun akan tutup aibnya sewaktu di hari kiamat. Bukan justru aib orang ada tuh justru diumbar-umbar. Dan kita pun banyak-banyak bertaubat kepada Allah, sadar-sadar sekali lagi bahwasanya Allah Ta'ala tuh melihat, bahwasanya Nabi Muhammad tuh melihat, kada usah memikirkan nang menyampaikan, kada usah memikirkan peguruan. Pikirkan Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad melihat umat silin berbuat kada baik, Nabi itu sedih. Itu jadi pikirkan nang Nabi Muhammad tuh nang siang malam memperjuangkan umat. Kayak apa cara menghindarinya? Bawa awak untuk banyak berbuat baik, berkumpul di tempat yang baik. Bila mulai pikiran yang kada baik itu, bawa ke tempat yang baik segera. Karena mau dibiarkan di situ otak nih mengejar terus, nafsu itu mendorong terus. Sampai akhirnya kadang manusia itu bisa kalah dengan nafsunya. Caranya bawa awak pian segera bangun, bawa besibuk. Kalau muntung terbiasa menyambati aib orang, kalau muntung terbiasa menyebut gibah dan segala macam, maka biasakan muntung itu untuk berzikir. Ada satu sholawat yang Habib Umar dulu pernah berikan untuk dibaca setiap hari oleh beliau, diberikan amanah untuk dibacakan setiap hari, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Habib Umar berikan 1000 kali satu hari, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Terserah pian apakah dibaca sekali duduk atau berangsur-angsur, terserah. Baca pagi 200, siang 200, sore 200, maghrib 200, malam 200, kada apa-apa. Atau sekali duduk kada apa. Itu kada panjang. Kalau pian anggap itu panjang, sebenarnya kada panjang. Kalau pian lihat 1000 banyak, tapi kalau dibaca kada banyak. Kalau kita baca dari sini mungkin sampai Guru Muhlis Datu Iba itu selesai. Kalau dari Lok Bahuni ke Datu Iba, dari Lok Bahuni ke Samarinda seberang, insyaallah selesai 1000 itu. Karena 1000 itu akan banyak jika dihitung. Tapi kalau dibaca kan terasa pendek. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi, itu baca aja pian 1000 kali sehari. Mulut yang sudah terbiasa dibawa berzikir, biasanya muntung tuh kada tapi mau lagi dibawa untuk menggibah orang. Mobil itu kalau sudahnya bersih, orang koler membawa berigat. Jadi mulut kalau sudah terbiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, bersalawat kepada Nabi, mulut itu enggan untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Tapi sebaliknya bila muntung tuh kebanyakan mengisahkan aib orang, biasanya muntung tuh kada tapi mau berzikir, kada tapi mau bersalawat. Jadi gunakan waktu itu, nah. Amalkan jabian, karena Habib Umar memang memberikan kita izin untuk mengamalkan itu 1000 kali sehari sampai pian mati. Kalau pian amalkan itu, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan lapangkan hati pian. Hati pian akan terasa lapang. Rezeki insya Allah akan diluaskan oleh Allah Ta'ala. Allah akan ampuni dosa kita. Karena ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Dulu Abah Guru pernah juga memberi amanah sallallahu ala Muhammad, tapi sekarang tambahi sedikit aja, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Nah itu. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Jadi salah satu tuh mencari waktu untuk menyibukkan diri dengan zikir. Nukar tasbih atau tasbih yang beketek tuh, banyak orang menjual kan tasbih yang beketek tuh nyaman. Kalau tasbih gugur tahambur, yang beketek tuh.
Nah, ini yang menyuruh kita membaca pun wali min auliyaillah. Hai Umar memesani ini. Insyaallah pian ada berkahnya baca salawat kepada Nabi Muhammad ini. As-salatu ala nabi mursyidun liman la mursyidalah. Salawat kepada Nabi Muhammad itu akan menjadi mursyid bagi orang yang tidak memiliki mursyid. Saat ini kita sulit mencari guru mursyid. Maka salawat kepada Nabi itu mursyid bagi orang yang tidak punya mursyid. Insyaallah mun pian taat kepada para wali Allah taala, insyaallah ada aja berkahnya dengan kita. Terakhir ulun malam Kamis tadi, malam Kamis tadi ke Sangatta. Malam Rabu di sini kan? Malam Rabu. Udah ada. Malam Rabu, rasanya Rabunya ke Sangatta, Rabu pagi kada salah. Rabu pagi ke Sangatta sampai malam di Sangatta. Ada 2 orang suami istri di Sangatta. Suami istri inya umpat acara Habib waktu di stadion. Jadi 2 laki bini di Sangatta ini umpat ke stadion. Kalau kada salah Sidin menginap di Hotel MJ. Para pasar pagi kan. Hotel MJ. Akhirnya pergi ke stadion, mungkin sore kalau kada khilaf naik Grab. Karena dipikir Sidin kalau naik mobil jam berapanya sampai kalau naik mobil seorang di mana parkir. Akhirnya berpikir aja naik Grab selesai. Rupanya kada sadar lagi. Begitu selesai acara, jam berapa acara itu selesai? Dari jam 1-an. Jam 1 atau setengah 2. Ujar Sidin, bayangkan ratusan ribu manusia itu keluar stadion bersamaan. Ratusan ribu tuh. Sudah awak uyuh, mata ngantuk, parut lapar. Ayo lengkap, awak uyuh, mata ngantuk, parut lapar. Untung laki kan hendak kawin lagi. Sudah awak uyuh, parut lapar, mata ngantuk. Pokoknya pusang pikiran. Maka hotel jauh, Grab kada kawa dian lagi. Mana kau manu Grab nang manusia ratusan ribu gitu. Kada ada yang kau order lagi Grab, Gojek, Gokar, kada ada yang kawanya. Ya Allah, awak ini sudah bujur pusang, kelaparan, mata ngantuk, awak uyuh. Lalu di saat itu Sidin kalau kada khilaf keluar di jalan M Yamin kan, di gerbang utama itu kan M Yamin, gerbang utamanya stadion tuh. Di situ tiba-tiba secara jar bini nang kan 2 laki bini, ujar nang bini tak ucap di muntung Sidin. Apa? Ujar Sidin, ya Allah, kalau memang Habib Umar itu adalah wali, mudahkan perjalanan ulun bulik ke hotel. Kalau memang Habib Umar itu wali, mudahkan perjalanan ulun bulik ke hotel. Salang semenit lebih sedikit aja Habib Pandir kayak itu datang taksi kuning dan mengatakan hendak kemana Bu Haji? Hendak kemana? Taksi kuning halat semenit lebih kurang datang mobil kuning, hendak kemana Bu Haji? Kalau mobil hijau itu Sungai Kunjang lah, taksi hijau. Kalau taksi habang itu Sungai Dama. Kalau taksi biru itu Sempaja. Ini kuning itu Mangku Palas. Ya kak guru belit? Kuning itu Mangku Palas. Tak ke Sempaja situ. Apa hajat? Kada ada mobil lain. Kemana Bu Haji? Ujar Sidin, aku hendak ke Hotel MJ itu pasar pagi. Ujar yang ampun mobil taksi tadi, ayo Bu naik 1 orang 10.000. Jadi ujar laki Sidin jangan 10.000, 100.000 jakanya minta malam itu kan bayar. Saking uyuhnya. Ini luar biasa. Ketikanya berkata, ya Allah, kalau memang Habib Umar itu wali, mudahkan perjalanan, langsung malam itu juga kontan dibayar Tuhan. Itu satu. Yang kedua Habib Tojong lah. Habib Alwi Tojong yang biasa sama Sabian mengurus masalah Nisa Sabian, Buan Sabian tanah. Itu Habib Alwi Tojong namanya. Sidin waktu itu di Senyur. Itu Sidin lihat di Senyur, di gerbangnya, di pintu masuk Hotel Senyur itu manusia ribuan. Manusia itu kadanya bekajal lagi, begumpal. Bekajal di muka lawang guru di muka lawang kaca sampai Pak Darwis tuh ujar Pak Darwis yang orang hotel tuh. Direktur kapal hasil ujar Pak Darwis mun pilingku pecah kaca tuh. Kok yang arun tuh manusia ribuan bekajal. Lagi pula malam itu kan ada acara Robitoh kan. Acara Robitoh malam itu. Nah, manusia banyak panar. Nah, cuma memang oleh panitia ujar Habib Tojong kalau melihat manusia nang kayak ini banyaknya, amun menurut perhitunganku sih mustahil kalau bersalaman bisa. Dan manusia karena kalau diterobos banyak dan semuanya berharap untuk bersalaman. Lalu akhirnya memang dari awal ada skenario. Jadi semua rombongan
memang lewat depan, lewat gerbang depan hotel. Tapi khusus mobil Habib itu dimasukkan lewat samping zona balasan. Satu mobil aja beliung. Dan kada ada yang tahu kecuali bubuhan direksi hotel, direkturnya dan Brimob aja yang tahu. Jadi Brimob menjaga muka belakang dan direksi hotel yang menjaga di muka. Nah, kada ada yang tahu. Tiba-tiba Habib Tojong berucap juga, ujar Habib Tojong, ya Allah, kalau memang Habib Umar itu adalah wali, mudahkan ulun bersalaman lawan sidin. Kada lawas habis berucap Papendra nelpon Kapolres. Papendra, Kapolres nelpon, ujar Kapolres, Bib hendak kemana? Pian di mana? Ujar aku di hotel. Bib cepat ke belakang lewat pintu samping, karena Habib insya Allah akan datang lewat belakang. Mendengar Kapolres suruh, di pintu bubuhan Brimob banyak, tapi ngaran Kapolres nyuruh, ya sudah masuk sampai Habib Tojong ke situ, datang yo mobil Habib. Begitu mobil Habib datang menyamping ke itu, begitu membuka pintu pas di hadapan Habib Tojong. Turun hewan bersalaman. Nah, ketika naik ke lantai 4 itu di dalam lift itu cuma ada 6. Habib Atos, kakaknya Habib Umar, Habib Salim. Habib Umar, Habib Atos, Habib Salim, anak Sidin, anak Habib Umar, kemudian Pak Darwis, orang hotel, Pak Kapolres, lawan Habib Tojong mbak 6. Puas ya Habib Tojong bersalaman dalam lift itu. Sampai ke lantai 4. Nah, di lantai 4 baru orang banyak, baru berabut lagi. Nah, sampai lantai 4 ya Habib Tojong sulit sudah karena orang sudah berdesa-desakan. Lagi pula yang kada punya kepentingan di lantai 4 disuruh turun. Oh, Habib Tojong, bukan itu masalahnya. Aku kada apa-apa. Cuma jadi aku membuktikan manakala kita bertawasul dan membawa nama wali, ya Allah, kalau memang Habib ini adalah wali pian, maka mudahkan ulun bersalaman langsung malam 7 konten dibayar Tuhan. Jadi amal soleh yang pian lakukan itu pian boleh bertawasul dengannya, dan seluruh ulama sepakat tidak ada satupun orang yang mengatakan tawasul kepada amal soleh itu kada boleh. Siapapun orang yang selama ini menentang tawasul kepada aulia pun mengakui bahwa bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Mereka sepakat katakan itu. Nah, mencintai orang soleh itu tuh amal soleh. Mencintai keluarga Nabi itu amal soleh. Maka ya Allah, dengan berkat cinta ulun kepada keluarga pian, cinta ulun kepada para ulama, kabulakan hajat ulun ya Allah. Bertawasul dengan amal soleh tadi boleh, insya Allah Allah kabulkan hajat pian Nabi saya. Jadi gunakan amal soleh itu jangan hanya digawi, tapi gunakan wasta'inu bis sabri was salah. Bila pian sabar, bila pian salat, jadikan itu perantara untuk meminta tolong kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, cari perantara yang akan menyampaikan pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini membuktikan kepada kita bahwa aulia Allah taala itu memang menjadi perhatian Allah. Kalau mereka dibawa, Allah akan memperhatikan setiap orang yang memiliki muamalah yang baik kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kita kada tahu siapa yang wali, makanya jangan berburuk sangka kepada sahabat kaum muslimin dan jangan menyakiti mereka, jangan menghina dan meremehkan mereka, karena boleh jadi orang yang selama ini pian remehkan adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan mudahan Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan kita di sini dan kita dikumpulkan dalam surganya Allah. Mudahan kita kau berziarah ke Hadramaut beratan. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa haji dengan haji yang mabrur, umrah makbulah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala alla yufarriq bainana wa baina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama fid dunya wal akhirah ala hadhihi an-ni'a ala kulli man wa bi hadratin nabi al-fatihah.